Shalom saudara dalam Tuhan, puji nama Tuhan. Jumpa lagi dengan saya Juniwan di Juniwan 01 Channel. Saudara dalam Tuhan, mungkin saudara masih ingat kengawuran Ustadz Abdul Somad ketika beliau mengatakan bahwa di atas salib ada jin kafir. Namun saudara dalam Tuhan, Ustadz yang satu ini lebih ngawur dan lebih kocak daripada Ustadz Abdul Somad. Bagaimana tidak? Ya, beliau berusaha membuktikan bahwa Yesus bukan Tuhan. Tetapi di akhir kalimatnya, beliau mengatakan bahwa Yesus bukan manusia. Jadi kalau bukan manusia, siapa lagi kalau bukan Tuhan? Dan memang benar, Yesus adalah Tuhan. Nah, saudara dalam Tuhan, sebelum kita lanjut pembahasan dan supaya saudara melihat bagaimana kengawurannya, silahkan tonton video berikut ini. Dalam perjanjian baru, Injil-Injil, banyak ayat-ayat yang menunjukkan Isa adalah manusia. Disebutkan dalam Injil-Injil, Nabi Isa lapar, Nabi Isa tidur, Nabi Isa ketakutan. Sampai disebutkan Nabi Isa waktu tidur di perahu ada ombak, murid-muridnya bangunkan, guru bangun, Nabi Isa nggak bangun-bangun. Bayangkan, Tuhan sudah dibangunkan nggak bangun-bangun. Nabi Isa ketakutan waktu dikejar oleh orang-orang yang mensalibnya, dia ketakutan sampai bercucuran keringat, ketakutan. Tuhan ketakutan, mau dikejar oleh makhluk yang dia ciptakan. Ini bukan apa namanya, bukan Tuhan. Kemudian Nabi Isa berdoa. Tahu ya, Nabi Isa kalau dia berdoa, masa Tuhan berdoa? Tuhan berdoa kepada siapa? Dia manusia, makanya dia berdoa. Nabi Isa sujud. Tapi kalau sujud kepada siapa? Jadi Nabi Isa pernah lapar, kemudian Nabi Isa dari kejauhan lihat pohon. Nabi Isa dekatin. Dikira ada buahnya, ternyata tidak ada. Tuhan tidak tahu kalau itu pohon ternyata tidak ada buahnya. Kasih. Jadi ini semua menunjukkan bahwasanya Nabi Isa bukanlah apa? Manusia. Jadi ini semua menunjukkan bahwasanya Nabi Isa bukanlah apa? Manusia. Jadi ini semua menunjukkan bahwasanya Nabi Isa bukanlah apa? Manusia. Lanjut. Nah, itu dia saudaraku dalam Tuhan ya videonya, dan saudara sudah melihat bagaimana kengawuran dan kelucuan Ustadz yang satu ini. Bahkan saya katakan lebih lucu dan lebih ngawur daripada Ustadz Abdul Somad. Saudara dalam Tuhan, beliau berusaha membuktikan bahwa Yesus bukan Tuhan dengan mengutip ayat Alkitab yang menunjukkan bahwa Yesus manusia. Dengan alasan Yesus makan, Yesus susah dibangunin, ya, Yesus berdoa, Yesus ketakutan dan segala macamnya. Tetapi di akhir kalimatnya, ya, beliau mengatakan bahwa Yesus bukanlah manusia. Saudara dalam Tuhan, kalau bukan manusia berarti siapa? Ya, berarti dia Tuhan dong. Dan memang betul sekali, ya, benar sekali bahwa Yesus adalah Tuhan, bukan hanya sekedar manusia. Ketika dia datang ke dunia, dia mengambil rupa manusia dan dia memiliki dua natur. Di dalamnya ada natur manusia dan juga sekaligus ada natur keilahian. Dan saudara dalam Tuhan, ini susah dipahami dengan logika. Seperti Ustadz di video tadi, dia susah memahami siapa Yesus, ya, sehingga dia ngawur dan tidak mengerti sama sekali, dan akhirnya menyesatkan umatnya, menyesatkan jamaahnya. Nah, saudara dalam Tuhan, sekali lagi ini Ustadz paling lucu dan ngawur ya. Ya, kalau Ustadz Abdul Somad berkata di atas salib ada jin kafir, ya, Ustadz ini lebih parah lagi. Ya, dia berusaha membuktikan Yesus bukan Tuhan, tetapi pada akhirnya dia berkata Yesus bukanlah manusia.
Saudara, saya nggak tahu pikiran Ustadz ini seperti apa. Saudara bisa tebaklah apa yang ada di otak Ustadz ini. Namun saudara pulang Tuhan, kita meluruskan apa yang disampaikan oleh beliau, ya, dengan mengutip beberapa ayat tadi bahwa Yesus bukan Tuhan. Ya, Yesus bisa makan, Yesus ketakutan, Yesus berdoa, Yesus susah dibangunin dan segala macamnya. Nah, saudara dalam Tuhan, Ustadz ini tidak mengerti ya apa yang sedang dia bicarakan. Ya, dia berusaha membicarakan apa atau sesuatu yang sama sekali dia sendiri tidak mengerti. Nah, saudara, kalau kita membaca dalam Alkitab bahwa Yesus ini datang ke dunia yang mengambil rupa manusia dan menjadi sama seperti kita. Tujuannya apa? Ya, supaya kita bisa diselamatkan. Itu tujuan utamanya. Nah, di dalam keselamatan itu sendiri, Yesus menjadi manusia dan dia memiliki sifat seperti manusia itu sendiri. Ya, manusia makan, Yesus juga makan karena dia ketika menjadi manusia, dia sama dengan kita. Dia mengalami kehausan, dia mengalami kelaparan, dia juga mengalami ketakutan di Taman Getsemani. Dan dia melakukan hal-hal lain layaknya seorang manusia. Karena memang di dalam diri Yesus, ya, saya katakan bahwa ada dua natur, ya, natur kemanusiaan dan juga natur keilahian. Dan orang yang tidak mengerti Alkitab pasti tidak paham tentang ini. Apalagi kalau hal ini dilogikakan secara nalar manusia, pikiran kita tidak sampai. Tetapi yang boleh menerima ini adalah iman kita. Ya, iman kita yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus turun ke dunia ini menjadi manusia untuk menebus kita dari belenggu dosa. Nah, saudara dalam Tuhan, ya, sekali lagi saya katakan kenapa Yesus susah dibangunin, kenapa Yesus makan, kenapa Yesus ketakutan. Karena memang ketika dia datang ke dunia ini, ya, di dalam dirinya ya sudah ada sifat manusia, yang mana manusia memiliki rasa takut, manusia memiliki rasa lapar, haus dan segala macamnya. Ya, jadi wajar dong kalau Yesus lapar, kalau Yesus susah dibangunin, ya, kalau Yesus ketakutan dan segala macamnya, kalau Yesus berdoa. Saudara, dalam Tuhan Yesus berdoa itu dari sifat kemanusiaannya, juga memberikan teladan, memberikan contoh kepada murid-muridnya dan kepada kita hingga saat ini, supaya kita berdoa kepada Bapa. Ya, dan Yesus juga mengajarkan bagaimana doa yang benar di dalam Matius pasal 6, saudara dalam Tuhan. Jadi apa yang dilakukan oleh Yesus ini selama dia berada di bumi ini, sebenarnya memberikan contoh teladan bagi murid-muridnya supaya mereka mengikuti apa yang dia ajarkan, mengikuti apa yang dia lakukan, dan hidup mereka senantiasa memuliakan Tuhan. Ya, saudara dalam Tuhan, ya, terbukti nanti bahwa Yesus memiliki dua natur, ya, natur manusia dan juga natur keilahian. Ya, dari mana kita bisa melihat bahwa di dalam diri Yesus sendiri ada natur keilahian, ya. Bagaimana dia membangkitkan orang mati dari kuburan, yaitu Lazarus. Bagaimana dia menyembuhkan banyak orang dari penyakit mereka. Bagaimana dia melakukan mujizat-mujizat saudara Tuhan selama dia berada di bumi ini. Dan apa yang dia lakukan, mujizat-mujizat yang dilakukan, itu mustahil dilakukan oleh manusia. Tetapi karena Yesus adalah Allah itu sendiri, ya, maka dia mampu melakukannya. Dia menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang benar dan dia datang ke dunia ini untuk menebus kita dari belenggu dosa. Sehingga apa? Kita yang berdosa, yang seharusnya disalib, ya, tidak lagi disalib. Oleh karena Tuhan Yesus sudah menerima siksaan itu dan sudah disalib, maka darah Yesuslah yang menggantikan kita di atas kayu salib. Dan terbukti bahwa dia adalah Allah, di mana pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati dan dia menang, dia naik ke sorga. Saudara dalam Tuhan, ini sangat luar biasa. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus selama di bumi ini merupakan contoh teladan yang baik untuk kita lakukan sehingga hidup kita senantiasa memuliakan nama Tuhan.
Dan sekali lagi saya katakan bahwa Yesus adalah Tuhan itu sendiri yang datang ke dunia ini menyelamatkan kita. Nah, saudara dalam Tuhan, sekali lagi ini tidak bisa diterima oleh nalar manusia karena nalar atau pikiran kita ini sangat terbatas. Ini hanya bisa diterima oleh iman. Jadi wajar saja kalau orang di luar Kristen tidak mengerti hal ini. Karena mereka tidak mengerti siapa Tuhan dan mereka hanya menggunakan pikiran mereka yang sangat terbatas tetapi tidak menggunakan iman mereka. Namun sebagai anak-anak Tuhan, mari kita menggunakan iman kita untuk percaya kepada Kristus bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Nah, saudara dalam Tuhan, saya tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan melalui video ini. Kiranya pesan singkat ini memberkati kita dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya Juniwan di Juniwan 01 Channel undur diri dan sampai jumpa di video berikutnya. Shalom.